اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pemirsa yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dalam rangka kita mengkaji prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang sebuah buku yang tidak asing lagi yang ada di dalam dunia Islam. Sebuah buku yang dikenal dengan nama aslinya Thummah Tadaitu. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Pemirsa yang kami muliakan, buku tentang Thummah Tadaitu atau Akhirnya Kutemukan Kebenaran, buku ini ada yang meragukan keasliannya. Buku ini sebetulnya adalah sebuah kisah perjalanan spiritual dari seorang yang bernama Muhammad Tijani Samawi. Perjalanan intelektual dan spiritual yang dia lakukan sejak usia 18 tahun, akhirnya mengantarnya untuk menemukan sebuah kebenaran. Dalam bahasa aslinya, beliau berkata, "Aku akhirnya menemukan hidayah daripada Allah." Nah, sang penulis diragukan kebenarannya oleh sebagian kalangan, terutama oleh kalangan Salafi dan Wahabi. Mereka berkata bahwa ini adalah karangan orang yang bernama Tijani Samawi itu, katanya fiktif, tidak ada. Nah, untuk itu kita juga harus lihat bahwa sesungguhnya orang yang bernama Tijani Samawi itu, beliau adalah seorang yang berasal dari Tunisia. Beliau adalah seorang yang datang dari keluarga Tijani. Tijani adalah sebuah family atau klan atau keluarga yang sangat masyhur yang ada di Tunisia. Bahkan bagi sebagian orang tentunya nama Tijani itu tidak asing, karena ada sebuah tarekat yang memakai nama Tijaniyah, dinisbahkan kepada seorang sufi besar yang bernama Tijani tersebut. Nah, beliau ini yang bernama Muhammad Tijani As-Samawi ini adalah keturunan dari Syekh tarekat Tijaniyah tersebut. Nah, beliau, Bapak dan Ibu-ibu, para hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, beliau dalam perjalanan intelektual dan spiritualitasnya telah beliau
lalui sejak usia 18 tahun. Beliau ini sesungguhnya adalah seorang akademisi asalnya, seorang intelektual, seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang Islam. Karena itu dalam buku yang Anda harus baca ini, Anda akan menemukan sebuah kisah yang sangat menarik. Jadi saya sangat merekomendasikan kepada para pemirsa untuk membaca buku ini. Buku yang judulnya Akhirnya Kutemukan Kebenaran, yang Anda bisa dapatkan insya Allah di Indonesia ini. Dia bercerita tentang sebuah perjalanan spiritual dan intelektual. Dari usia 18 tahun, beliau mewakili negaranya untuk hadir di sebuah konferensi yang diadakan di Saudi Arabia pada waktu itu. Dalam usia 18 tahun, dia sudah bisa mewakili negerinya untuk hadir di sebuah konferensi internasional yang membahas tentang keislaman. Jadi Anda bisa bayangkan betapa jeniusnya ini orang. Dia pergi ke Mekah, dan kemudian dia sangat tertarik pertama-tama dengan ajaran-ajaran Wahabi dan Salafi. Anak muda ini ketika sampai ke Mekah, sampai ke Saudi, dia betul-betul tertarik dengan ajaran-ajaran Salafi dan Wahabi. Yang intinya adalah ajaran Salafi dan Wahabi ini mensyirikkan orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Contohnya beliau bilang, ziarah kubur, syirik. Orang tawasul, syirik. Sholat di atas kuburan, syirik. Membangun kubah, membangun bangunan di atas kuburan, syirik. Semulanya Tijani ini sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Salafi dan Wahabi ini. Ketika dia pulang dari Saudi ke negerinya, dia menjadi tokoh Wahabi dan Salafi. Tapi lama-kelamaan dia merasakan sebuah kegundahan. Sebab ajaran Salafi ini katanya kering. Ajaran ini menyalahkan semua orang. Sementara dia di lingkungannya mayoritasnya adalah orang-orang yang ikut tarekat. Orang-orang yang ikut tasawuf. Orang-orang yang sangat suka memuji Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan zikir dan sholawat pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia merasakan sebuah pertentangan di dalam jiwanya. Subhanallah, saya katanya pulang dari Saudi, saya tertarik dengan ajaran-ajaran Salafi yang konon mengajak orang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikhawatirkan semua orang syirik kepada Allah apabila misalnya di sana orang memuji selain daripada Allah. Ajaran Salafi mengatakan bahwa kalau orang memuji Nabi Muhammad, artinya dia telah mensyirikkan Allah. Kalau orang ziarah kubur, artinya dia telah nyembah kuburan. Kalau orang sholat di atas kuburan, berarti dia telah menyembah orang yang ada dalam kuburan. Sehingga dari ajaran Salafi ini, dia mengatakan bahwa sepertinya agama ini kering sekali. Agama ini sangat terbatas pada hal-hal yang antara syirik dan tidak syirik saja. Akhirnya ketika beliau berkumpul dengan masyarakat sekitarnya yang rata-rata pengikut tarekat dan tasawuf, akhirnya dia berpindah daripada Salafi kepada aslinya, kembali kepada aslinya, yakni kepada tarekat Tijani. Subhanallah. Lama-kelamaan dia mengadakan sebuah perjalanan.
dalam usia lebih kurang 20-an, dia meninggalkan kota Tunisia. Dia ingin hadir dalam sebuah konferensi yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya ke Irak. Di Irak, dia menemukan sebuah aliran yang ada di dalam Islam ini berbeda dengan Salafi dan juga berbeda dengan tarekat. Anda bisa bayangkan pemirsa, dia sudah tadinya tarekat, Tijani, masuk ke Salafi, Wahabi, kembali lagi kepada tarekat. Lalu kemudian di Irak dia menemukan sebuah ajaran yang berbeda dengan Salafi, berbeda dengan Ahlus Sunnah, dan juga berbeda dengan apa? Dengan tarekat. Ajaran apa ini katanya? Di Irak mayoritasnya adalah pengikut Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Irak mayoritasnya adalah orang-orang Syiah. Dia mulai berkenalan dengan orang-orang Syiah. Dia mulai berkenalan dengan ulama-ulama Syiah. Beliau berkata, pertama saya tolak itu Syiah. Dia bilang, sepengetahuan dia, Syiah itu adalah sebuah ajaran sesat. Sepengetahuan dia, Syiah itu adalah ajaran yang mencaci para sahabat. Sepengetahuan dia, selama ini Syiah itu adalah sebuah ajaran yang punya Al-Quran berbeda dengan Quran yang ada. Bahkan sebagian mereka sangat ekstrem berkata bahwa seharusnya Nabi itu adalah Ali, bukan Muhammad. Semula dia enggan untuk ketemu sama orang-orang Syiah. Tapi hati dia berkata, kalau saya boleh baca buku-buku Kristiani, kalau saya boleh baca buku-buku ateis, kalau saya boleh membaca buku-buku orang-orang non-muslim, kenapa saya tidak boleh membaca buku-buku orang-orang yang mengaku dirinya Islam? Kalau memang saya memiliki latar belakang ilmu yang kuat, saya harus berani membaca buku-buku Syiah juga. Akhirnya dia mulai diskusi dan ketemu sama orang-orang Syiah. Ketika dia ketemu dengan orang Syiah, terjadi sebuah keraguan di dalam dirinya. Dari satu sisi dia bilang begini, dia bilang ini orang-orang Syiah ini punya argumentasi yang sangat kuat. Orang-orang Syiah ini punya dalil-dalil yang sangat kuat. Dalil-dalil itu ada di dalam kitab-kitab rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim, ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Tetapi dia bilang, walaupun dalil-dalilnya ini ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri, tambahan lagi dari kitab-kitab Syiah, tetapi keyakinan dan kenyataan selama ini dia bilang, saya meyakini yang lain. Beliau misalnya berkata begini, yang dia tuliskan di dalam kitabnya, akhirnya aku temukan kebenaran yang mudah-mudahan nanti para pemirsa akan baca. Beliau bilang, misalnya peristiwa Asyura misalnya. Asyura, setahu saya, kata Tijani ini, selama ini orang menganggap hari Asyura itu adalah hari penuh dengan keberkahan. Bahkan kebiasaan kami, kata Tijani, di negeri kami, pada hari Asyura kami membeli pakaian yang bagus. Pada hari Asyura kami memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Pada hari Asyura kami memberikan makanan kepada kaum muslimin. Bahkan sebagian orang kalau ingin berbelanja pada hari Asyura, karena hari Asyura dianggap sebagai hari kemenangan dan hari istimewa, hari penuh dengan kegembiraan. Tetapi beliau bilang, saya menyaksikan di Irak orang-orang Syiah mengatakan bahwa hari Asyura itu hari duka. Hari Asyura itu adalah hari syahidnya Sayyidina Husain. Hari Asyura itu adalah hari kesedihan. Dan beliau berkata, fakta-fakta sejarah mengatakan bahwa pada hari Asyura misalnya Sayyidina Husain disyahidkan, dibunuh.
bersama 72 orang yang hebat. Pada hari Asyura itu terjadi sebuah peperangan yang tidak seimbang antara orang-orang suci dari keluarga Nabi SAW dengan para penguasa yang zalim. Bukti sejarahnya ada. Terjadi pada tahun 61 Hijriah misalnya. Lalu kemudian terjadi sebuah kebingungan. Beliau berkata, ini aneh ini. Fakta sejarah mengatakan seperti ini. Tetapi dalam hidup saya melihat orang-orang seperti ini. Subhanallah. Kemudian beliau juga bilang, salah satu hal yang membuat saya akhirnya bingung adalah kenyataan dari kehidupan generasi awal Islam. Generasi awal Islam dalam pengetahuan kami adalah generasi emas. Generasi yang tidak ada salahnya. Generasi yang bisa dikatakan generasi orang-orang yang seperti malaikat, yang tidak boleh kita kritik, yang tidak boleh kita sedikit pun cari tahu tentang mereka. Semua yang mereka lakukan adalah baik. Tetapi fakta yang ada di dalam sejarah mengatakan bahwa pada generasi ini terjadi pertumpahan darah yang tidak sedikit. Fakta berkata bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, misalnya terjadi perselisihan antara putrinya Sayyidah Fatimah dengan khalifah yang berkuasa. Fakta berbicara bahwa terjadi peperangan antara kaum muslimin tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Fakta berbicara bahwa misalnya antara kalangan sahabat terjadi peperangan, seperti terjadi peperangan di misalnya peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan Nahrawan, atau misalnya terjadi peperangan ketika Hujur bin Adi misalnya diperlakukan dengan sangat-sangat keji oleh sebagian penguasa. Nah, beliau berkata, subhanallah, sungguh terjadi sebuah paradoks. Kebingungan antara apa yang saya alami dalam kehidupan saya sebagai seorang masyarakat muslim di tengah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa yang saya saksikan di komunitas muslim yang lain yang saya saksikan di negeri Irak. Beliau bilang, disitulah saya mulai bingung. Tetapi apakah saya harus bingung sampai akhir hayat saya? Ini pertanyaannya. Apakah seorang muslim ini, beliau berkata, apakah seorang muslim ini dia boleh bersikap acuh terhadap agamanya? Apakah seorang muslim ini akan dimaafkan oleh Allah kalau dia merasa bahwa nggak perlu saya lakukan kajian itu? Seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kami, kata Tijani. Orang-orang tua kami selalu berkata begini, wa ma jaro bainas sahabati naskutu. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat dahulu, katanya, lebih baik kita diam saja. Tidak usah kita mencari tahu. Bahkan Tijani berkata begini, saya ingat dengan sebuah cerita, pada waktu saya masih belajar di bangku kuliah, saya punya dosen mengajar ilmu sastra Arab, dan dia mengutip ilmu sastra Arab ini dari khutbahnya Imam Ali di Nahjul Balaghah. Judul khutbah itu adalah Al-Khutbah Asy-Syiqiyah. Jadi khutbahnya Imam Ali yang tertulis dalam kitab Nahjul Balaghah yang dijadikan rujukan oleh para sastrawan. Khutbahnya bagus, khutbahnya indah, sastra Arabnya tinggi, susunan katanya hebat. Nah, khutbah Syiqiyah itu adalah khutbahnya Imam Ali ketika hak khilafahnya dirampas. Dia bercerita tentang bagaimana
hak khilafahnya dirampas oleh para penguasa yang ada pada waktu itu. Tijani bilang, saya bertanya kepada dosen saya. Dia bilang, ini khutbah syikhiyah bercerita tentang kisah-kisah setelah sepeninggalnya Rasulullah. Bagaimana si fulan mengambil hak khilafah. Bagaimana aku berdiam diri karena aku ingin fitnah yang besar ini tidak menyebabkan kaum muslimin keluar daripada agamanya. Tijani bilang, aku bertanya dengan dosenku. Dia bilang, ini menunjukkan bahwa setelah Rasulullah wafat terjadi sebuah perselisihan yang sangat besar antara kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh dosennya? Dia bilang, kamu diam. Jangan pernah sekali-kali kamu bertanya lagi tentang peristiwa dan konflik yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Seandainya kamu bertanya lagi tentang hal itu, aku akan keluarkan kamu dari kelas ini. Wa ma jara bainas sahabati naskutu, dia bilang. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat dahulu sebaiknya kita diam. Kita jangan kotori lidah kita sebagaimana orang-orang dahulu menumpahkan darah di zamannya. Terus dia bilang, ya udah. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi aku diam. Fakta itu membuat aku harus mencari tahu. Ini apa yang terjadi? Kenapa masalah sahabat ini penting katanya? Karena sahabat ini bagaikan tiang dari ajaran agama ini. Sebab apapun yang kita dapatkan dari Rasulullah itu pasti melewati para sahabat. Kalau masalah sahabat ini tidak kita tuntaskan, maka sangat sulit untuk kita bisa mengetahui secara persis apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Bayangkan beliau bilang, antara mereka terjadi peperangan, berarti satu sama lain saling menyerang. Sementara semuanya disebutkan sebagai sahabat Nabi. Muawiyah bilang dari Nabi begini, Khalifah pertama bilang begini, Khalifah kedua bilang begini, sementara Ahlul Bait bilang begini. Pasti dia bilang kalau sudah terjadi perselisihan, di situ pasti ada interest yang menjadi pegangan di antara mereka. Karena itu dia bilang terjadi sebuah kebingungan di dalam diri saya. Apakah saya mau tunduk kepada fakta, sejarah, kepada hadis-hadis yang ada, atau saya cukup puas dan bersifat status quo, tidak usah bingung dengan yang ada, jalani agama saya seperti yang ada sekarang ini tanpa saya peduli dengan hakikat yang sebenarnya. Beliau berkata, hati kecilku menyuruh tidak rela dengan kebingungan yang ada, dan kebingungan adalah langkah pertama untuk seseorang mencari sebuah kebenaran. Nah, pemirsa yang kami muliakan, saya sangat menganjurkan kepada Anda, dimanapun Anda berada, untuk coba membaca sebuah buku yang kita tahu adalah buku yang sangat bagus, karena buku adalah pintu untuk kita mendapatkan ilmu, buku adalah pintu untuk kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah terpedaya dengan sebagian orang yang berkata bahwa kita harus milih-milih baca buku, dan bacalah buku dari komunitas tertentu saja, tidak boleh membaca buku dari komunitas yang lain. Ingat firman Allah dalam Al-Quran. Apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita untuk membaca, dan lewat membaca ini kita akan menemukan kebenaran yang kadang-kadang kebenaran itu tersembunyi dan terpendam daripada kita. Nah, karena itu nanti episode berikutnya kita akan sambung bagaimana cara-cara dia menemukan kebenaran setelah dia melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dari usia 18 tahun sampai usia 20-an tahun, 25-26 tahun, akhirnya dia menemukan sebuah kebenaran yang bisa dia pertanggungjawabkan. Dan dia mengajak para pemirsa dan para pembaca bukunya untuk melihat secara kritis. Seandainya memang di sana ada kebenaran,
yang sama-sama dicari, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Tetapi sekali lagi, kesungguhan adalah jalan yang paling penting untuk kita menemukan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman ini dijadikan sandaran oleh Tijani. Beliau berkata, firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari kami, maka pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wal la'nu daimu ala a'daihim a'daillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang kami muliakan, pemirsa TV Hadi dan kaum mukminin yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kita tentang sebuah buku yang sangat menarik, sebuah buku hasil dari sebuah perjalanan intelektual dan spiritual, kisah pengembaraan seorang ulama yang bernama Muhammad Tijani Samawi, yang semua kita tahu pada episode yang lalu tentang bagaimana hidupnya, bagaimana sejak usia 18 tahun dia mencari kebenaran. Dan kebenaran yang dia temukan memang bermula dari sebuah keraguan. Karena itu, keraguan jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kalau Anda ragu misal tentang sesuatu, lanjutkan keraguan itu supaya bisa sampai kepada sebuah keyakinan. Orang tidak boleh berhenti pada keraguan. Orang misalnya mempertanyakan dirinya, apakah saya ini harus memilih Islam sebagai agama saya? Pertanyaan itu wajar, tetapi tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan, dia harus melangkah berikutnya. Dia harus mencari dan mencari sehingga dia menemukan sebuah kebenaran. Nah, pengarang ini yang bernama Muhammad Tijani Samawi ini dia mencari kebenaran ketika dia melihat sebuah paradoks, sebuah konflik, sebuah inkonsistensi yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Dari satu sisi ada kelompok yang mensyirikkan kaum muslimin yang lain. Dari sisi yang lain ada lagi kelompok yang tidak peduli dengan ilmu, hanya asyik masyuk dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas tanpa pernah mau melihat sedikit pun ilmu pengetahuan. Sebuah paradoks. Dia juga menemukan dalam komunitasnya, dari satu sisi ada sebagian orang yang hanya memuji generasi awal Islam tanpa sedikit pun punya sifat kritis. Tapi dari sisi lain beliau berkata, aku menemukan fakta-fakta bahwa generasi pertama Islam ini tidaklah seindah seperti yang kita didoktrinkan.
terjadi peperangan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, beliau berkata, kita menemukan ayat-ayat yang menegur orang-orang yang dahulu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, paradoks ini membuat kita ragu-ragu dan bingung. Apakah kita boleh berhenti pada kebingungan kita? Beliau bilang tidak boleh. Ada firman Allah yang menyuruh kita untuk selalu mencari kebenaran. Beliau berkata, misalnya ada ayat Al-Quran yang berkata, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ayat ini menyuruh kita untuk mencari tahu terus, mencari ilmu, supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak ingin mencari tahu. Ayat Al-Quran juga berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kalian ingin diberikan petunjuk oleh Allah, maka kalian harus sungguh-sungguh mencari tahu. Sungguh-sungguh, karena Allah ingin mencari tahu tentang kebenaran, maka kalian pasti akan mendapatkan kebenaran. Nah, beliau berkata, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang benar-benar menggugah saya untuk mencari tahu apa yang namanya sebuah kebenaran. Nah, pemirsa yang kami muliakan, di dalam buku ini beliau berkata, dari keraguan dan kebingungan saya berangkat untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Kebenaran yang hilang. Bagaimana caranya? Dibilang dari paradoks tentang generasi Islam awal ini, saya pengen tahu deh, ini kira-kira para sahabat Nabi ini apakah benar seperti yang diklaim oleh komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini adalah generasi emas yang tidak ada salahnya. Mereka maksum, mereka tidak pernah boleh kita ketahui aib-aibnya. Itu satu dia bilang. Dari sisi yang lain dia bilang, kalau saya melihat fakta-fakta sejarah, wah terjadi banyak sekali konflik di kalangan antara mereka. Beliau bilang, saya tidak puas dengan sebuah doktrin yang berkata apa? Wa ma jara bainas sahabati naskutu. Kita diam aja deh. Dia bilang tidak fair, tidak logis bersikap seperti ini. Maka kemudian pertama-tama dia bilang, saya ingin tahu firman Allah tentang sahabat itu apa. Jadi langkah pertama dia bilang, saya ingin tahu Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sahabat ini gimana sih? Jadi pemirsa yang kami muliakan, step pertama kalau ingin tahu mencari kebenaran seperti yang dilakukan oleh pengarang buku ini, dibilang cari tahu bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang para sahabat Nabi. Kenapa para sahabat Nabi? Bukan nabinya yang kita cari tahu. Karena dari para sahabat Nabi inilah sampai kepada kita pesan-pesan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang kami muliakan, Anda bisa bayangkan, ini Nabi Muhammad pasti benar. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna. Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah sebagai apa? Sebagai orang al-amin, manusia yang paling bisa dipercaya. Kata-katanya pasti benar. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manusia yang seluruh kata-katanya selalu diawasi oleh Allah. Bahkan Allah bilang, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah berkata sesuatu dari nafsunya kecuali semuanya itu adalah wahyu daripada Allah. Oke. Apapun yang datang daripada Nabi Muhammad pasti benar. Cuman problemnya, masalahnya, antara Nabi Muhammad dengan kita itu ada yang disebut dengan para sahabat.
Yang mendengar kata-kata Nabi Muhammad itu tidak sama kualitasnya dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammadnya nggak ada masalah. Tetapi yang menyampaikan pesan Nabi Muhammad itu tidak sama kualitasnya dengan Nabi. Mereka disebut dengan para sahabat. Nah, orang-orang ini harus kita ketahui. Orang-orang ini tidak semuanya berkualitas seperti yang kita bayangkan. Karena itu beliau bilang menarik bagi saya ketika saya diskusi dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah bilang begini, para sahabat Nabi itu adalah sebuah komunitas seperti kita juga. Ada yang bagus, ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang buruk. Logis. Tidak semuanya adalah baik karena mereka bukan para malaikat. Buktinya apa katanya? Buktinya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah namanya surah Al-Munafiqun. Cerita tentang orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik mereka juga adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang muslim tetapi mereka munafik. Mereka hidup di zaman Nabi. Ah, ini bukti dia bilang. Lalu beliau berkata, kalau memang realitasnya seperti ini, maka kita harus kaji. Dia bilang, saya tidak mau langsung ikut Syiah, enggak. Tapi saya juga harus kritis dengan fakta yang ada. Lalu bagaimana dia bilang? Saya yang saya lakukan pertama adalah saya melihat ayat Al-Qur'an tentang kehidupan di zaman Nabi bersama orang-orang para sahabatnya. Ayat pertama dia bilang adalah ayat di dalam surah 3 ayat 144. Surah 3 ayat 144 itu adalah ayat pertama yang beliau katakan saya kaji ketika saya ingin tahu tentang bagaimana sih para sahabat yang menjadi mediator antara kita dengan Nabi SAW. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, dia bilang ayat ini nadanya nggak enak katanya. Ayat ini nadanya seperti mewanti-wanti. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, sekiranya nanti Nabi wafat atau dibunuh, kamu mau berbalik ke belakang? Kamu mau meninggalkan agama ini? Wah, dia bilang ini ayat bercerita tentang realitas. Bahwa ada sebagian orang-orang yang memang berusaha menunjukkan keimanannya ketika mereka di hadapan Nabi. Tapi apabila Nabi SAW wafat, mereka siap-siap untuk kabur daripada agama ini. Ini orang seperti ini kualitasnya apakah bisa kita puji? Itu kira-kira pertanyaan beliau. Beliau menyebutkan sejumlah riwayat yang sangat kuat tentang bagaimana maksud daripada ayat ini. Karena itu pemirsa, saya tidak akan kutip secara panjang, ya, nanti pemirsa sendiri yang baca buku ini. Jadi intinya adalah saya ingin para pemirsa coba membaca buku ini, karena sekali lagi membaca buku itu adalah pintu untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan. Ini ayat pertama beliau bilang. Ada ayat kedua yang menggugah saya, dia bilang. Ayat apa itu?
Ayat yang ada di dalam surah 57 ayat 16. Apa bunyi ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati, ingat kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dia bilang anehnya ayat ini teguran kepada orang-orang muhajirin katanya. Dalam riwayat dikatakan ayat ini adalah ayat yang diturunkan kepada orang-orang muhajirin yang selama 17 tahun mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran, tetapi hati mereka belum bisa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dia bilang ini sebuah teguran yang tidak enak daripada Allah. Hidup di zaman Nabi selama 17 tahun menyaksikan wahyu itu turun kepada Nabi, tetapi Allah menegur mereka. Sesudah 17 tahun seperti ini masih belum juga bisa punya hati yang tunduk kepada Allah, yang tunduk kepada kebenaran, masih belum bisa juga. Sudah 17 tahun menyaksikan riwayat-riwayat daripada Nabi, firman Allah yang turun kepada Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, tapi masih juga hatinya belum tunduk ketika mengingat Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada Nabi. Beliau bilang, ayat ini membuat saya benar-benar tercengang. Subhanallah. Masyarakat yang hidup seperti itu, dibilang perlu juga kita tahu, kok bisa begini? Kenapa sampai begini? Kenapa bisa sampai begini? Kenapa? Nah, ternyata beliau bilang memang seperti yang klasifikasi yang tadi kita katakan, ada sahabat yang sangat tinggi, ada sahabat yang sedang-sedang saja, ada juga sahabat Nabi yang ya seperti orang-orang biasa. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu adalah manusia yang berkualitas tinggi. Buktinya teguran Allah seperti ini. Karena itu beliau bilang, jadi kita harus hati-hati. Sebab apa? Sebab ajaran agama kita ini semuanya melewati para sahabat Nabi. Nah, karena itu beliau berkata, ini ayat yang ada dalam surah 57 ayat 16 ini adalah ayat yang benar-benar menggugah saya untuk saya mengkaji bagaimana manusia-manusia yang namanya adalah para sahabat Nabi ini. Itu dari segi ayat Al-Quran. Ada ayat lain yang beliau tidak bawakan, tetapi saya pikir dua ayat yang tadi kita kutipkan itu cukup merepresentasikan kebingungan dan gugatan dia tentang status quo yang ada di sekitar masyarakatnya. Para pemirsa yang kami muliakan, tambah lagi katanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi. Ada sebuah hadis Nabi, beliau bilang yang sangat membuat saya bingung. Hadis Nabi yang membuat saya betul-betul bertanya-tanya tentang pegangan saya ini. Apa hadis Nabi? Beliau bilang, ini ada hadis Nabi yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, yang Anda bisa lihat rujukannya di dalam TV kita ini, ya, rujukannya Anda bisa lihat sendiri. Nabi bilang begini hadisnya. Bainama ana qa'im fa idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma faqultu ila aina ila an-nar wallahi qultu ma sya'nuhum qala irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqari
fala ara yakhlusu minhum illa mithlahum alin ni'am. Nabi bersabda, ketika aku sedang berdiri nanti di hari kiamat, maksud Nabi, ketika aku sedang berdiri di padang mahsyar, tiba-tiba datang sekelompok orang yang aku kenal wajah mereka. Nabi kenal berarti siapa? Nabi tidak kenal saya karena Nabi tidak pernah melihat wajah saya, tetapi maksudnya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Ketika aku sedang berdiri, tiba-tiba datang sekelompok orang yang kukenal. Lalu keluarlah seseorang di antara kami dan berkata, mari. Kutanya, kemana? Lalu jawab mereka, ke neraka demi Allah. Pemirsa yang kami muliakan, ini hadis ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang Tijani Samawi berkata, hadis ini membuat saya betul-betul bingung. Nabi sedang berdiri bersama seluruh sahabat-sahabatnya, tiba-tiba satu di antara sahabat ini berkata, mari, keluar. Nabi bertanya, mau kemana? Dia bilang, ke neraka. Subhanallah. Nabi kemudian bertanya lagi, apa kesalahan mereka ini, apa? Lalu mereka bilang, mereka telah murtad setelahmu dan berbalik dari kebenaran. Artinya mereka telah berbalik dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bilang begini, dan kuperhatikan tiada yang tersisa melainkan sedikit sekali, seperti sekelompok onta yang tersisih. Sangat sedikit yang masih tersisa. Dia bilang hadis ini betul-betul membuat saya tergugah. Dari satu sisi hati saya susah menerimanya. Bagaimana mungkin orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi? Tapi dari sisi yang lain hadis ini ada dalam kitab-kitab yang sahih. Dia bilang mulai saya mempertanyakan itu. Terus dia bilang ada sebuah hadis lain yang juga hadis ini sangat terkenal, yang referensinya Anda bisa lihat sendiri di dalam monitor kita. Nabi bersabda begini, inni fartukum, inni fartun lakum, wa ana syahidun alaikum, wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an, wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha. Beliau bilang ini hadis juga membuat saya akhirnya bertanya-tanya. Nabi bilang begini, aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi kalian. Demi Allah, aku kini melihat telagakku di surga, dan aku juga telah diberikan kunci kekayaan bumi. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan mensyirikkan Allah setelahku, tetapi aku khawatir kalian akan bersaing untuk dunia, kata Nabi. Nah, pemirsa yang kami muliakan, Tijani berkata, ini hadis-hadis yang membuat saya benar-benar terkaget-kaget. Saya dihadapkan dengan dua fakta. Saya mau terima hadis ini atau saya tolak hadis ini. Saya bisa saja tolak hadis ini. Ini hadis bikinan orang Syiah, dia bilang. Bisa saja saya bilang begitu. Tetapi kenyataannya hadis ini ada dalam kitab-kitab saya sendiri. Saya bisa saja berkata hadis ini adalah hadis cacian kepada para sahabat yang dibikin oleh orang Syiah. Tetapi faktanya hadis-hadis ini ada di dalam kitab-kitab rujukan saya sendiri. Bahkan dia menyebut kitab Murujuz Zahab dan kitab Tabari dan sebagainya yang menjadi rujukan tentang riwayat-riwayat seperti ini. Pemirsa yang kami muliakan, ini dua hadis atau tiga hadis yang dikutipkan oleh Ahmad Tijani ini membuat dia akhirnya memberanikan diri untuk melihat fakta yang ada di dalam sejarah Islam. Dari situ kemudian dia berusaha mencari tahu, apalagi misalnya beliau berkata,
Ada hadis-hadis yang menyuruh kita untuk mengkaji para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada ahlul bait Nabi. Hadis-hadis ini membawa Ahmad Tijani Samawi untuk benar-benar mencari sebuah kebenaran yang sepertinya hilang dari kehidupannya. Pemirsa yang kami muliakan, saya tidak akan bahas semua, karena kalau saya bahas semua ini pasti akan tidak selesai dalam pertemuan kita yang singkat ini. Jadi saya hanya menganjurkan kepada pemirsa untuk membaca buku ini, ya. Kita lihat judul bukunya apa tadi? Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Mudah-mudahan setelah membaca buku ini Allah akan bimbing kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Pemirsa yang kami muliakan, membaca buku adalah pintu untuk kita memperoleh ilmu. Ilmu mahal. Dengan membaca buku mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Bahkan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, tetapi Allah mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Nah, karena itu pemirsa yang kami muliakan, kita berharap insya Allah lewat kajian-kajian seperti ini dan lewat usaha pemirsa untuk mencari ilmu dari buku-buku dan sebagainya, Anda akan dibawa untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah yang selalu menyuruh kita apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Dengan membaca, mudah-mudahan Allah akan tunjukkan kita sebuah kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على